Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bulala cintai dan Bulala banggakan. Hari ini bersama dengan Bulala kita akan belajar tentang kelipatan bilangan pada bab 3 KPK dan FPB. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Bulala harap kalian di sana tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelipatan bilangan atau kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Pada faktor dan kelipatan bilangan, kemarin kita sudah berbicara tentang faktor ya. Sekarang kita masuk pada kelipatan bilangan. Pada kelipatan bilangan nanti kita akan belajar 2 poin, sama seperti faktor. Poin yang pertama adalah menentukan kelipatan bilangan. Yang kedua adalah kelipatan persekutuan. Nah, sebelumnya Bulala mau tanya siapa di sini yang sudah pernah belajar tentang kelipatan atau sudah mengetahui apa itu kelipatan? Nah, materi yang pertama adalah menentukan kelipatan bilangan. Kelipatan itu apa? Kelipatan adalah hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli. Hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli. Jadi intinya kelipatan itu adalah berkali-kali, berlipat-lipat. Jadi selalu bertambah setiap saat. Selalu bertambah dengan tambahannya itu sama, tidak berbeda. Kalau ditambah 2 berarti harus ditambah 2 semua. Kalau dikali 2 harus dikali 2 semua. Kalau dikali 3 maka harus dikali 3 semua. Kalau ditambah 3 maka harus ditambah 3 semua. Tidak boleh berbeda, harus sama. Nah, ada 2 cara atau 2 penyelesaian dalam menentukan kelipatan bilangan. Cara yang pertama adalah menggunakan perkalian manual. Jadi dulu waktu kalian kelas 2, kalian sudah belajar tentang perkalian, sudah menghafalkan tentang perkalian. 1 kali 1 berapa, 1 kali 2 berapa, seperti itu ya. Nah, cara yang kedua atau penyelesaian yang kedua adalah menggunakan garis bilangan. Oke, memasuki cara yang pertama, yaitu perkalian manual. Nah, seperti ini pasti anak-anak sudah paham. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, di sini kita harus fokuskan. Apabila bilangan asli pertama dikalikan dengan 2, maka semua harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Di sini ada kata-kata bilangan asli pertama. Bilangan asli kemarin kita sudah membahas tentang bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri atau tanpa adanya sisa. Jadi kalau tidak ada sisa, maka itu adalah bilangan asli. Tapi kalau ada sisanya, ada komanya, itu adalah bilangan pecahan atau desimal. Jadi bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di sebelah kiri itu adalah bilangan asli. Kemudian dikalikan dengan 2. Nah, tadi Bulala sudah bilang kalau misalnya kelipatan itu adalah berlipat-lipat, berkali-kali dan selalu dikalikan atau berlipat dengan bilangan yang sama. Kalau 2 ya harus 2 semuanya. Kalau 3 ya harus 3 semuanya. Seperti halnya pada contoh perkalian manual ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah bilangan asli. Dikalikan dengan 2 semuanya. Karena dia merupakan kelipatan 2.
Nah, seperti halnya 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 itu sama dengan 2 kalinya. 2 kalinya 2. Jadi 2-nya itu 2 kali. Kemudian 3 kali 2 berarti 3 kalinya 2. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan 4 dikali 2 dan 5 dikali 2. Yang namanya 5 dikali 2 itu adalah 5 kali 2. 5 kalinya 2. Oke, 5 kalinya 2. Jadi 2 itunya 5 kali. 5 kalinya 2. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 merupakan bilangan kelipatan 2. Nah, ketika ada yang bertanya, Bu, apakah kelipatan 2 itu hanya berhenti pada 10? Jawabannya tidak. Karena apa? Bilangan asli itu tidak hanya berhenti pada bilangan 5, tetapi seterusnya. Bisa 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Asalkan itu dikalikan dengan 2. Kalau itu kelipatan 2. Tapi kalau itu kelipatan 3, maka harus dikalikan dengan 3. Dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3, dan seterusnya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu merupakan kelipatannya bilangan tersebut. Oke. Nah, cara yang kedua itu adalah menggunakan garis bilangan. Biasanya garis bilangan ini itu digunakan ketika kalian kesusahan untuk mengalihkan manual atau perkalian manual. Jadi kalian menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada jadi bilangan kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, dan 12. Berarti kita fokuskan pada kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 berarti kita bayangkan melangkah 3 kali. Kita melangkah 3 kali atau 3 cm. Kita melangkah 3 cm atau 3 kali. Kemudian kita melangkah lagi 3 kali, maka kita berhenti di angka 6. Nah, kita melangkah lagi 3 kali, kita berhenti di angka 9. Kemudian kita melangkah lagi 3 kali, kita berhenti di angka 12. Jadi kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, dan 12. Seperti halnya ketika kita meloncat. Kita meloncat, kita menggunakan garis, ada garis yang ada di sana, kemudian ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian kita melompat. Lompatan pertama itu kita berhenti pada angka 3. Kemudian, kita berhenti dengan angka 3. Berarti kita punya plus 3. Kemudian, kita melompat lagi, ditambah 3 lagi. Karena di awal kita sudah 3, maka yang kedua kita juga harus menambah dengan 3. Tidak boleh lebih. Jadi ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan kelipatan. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini. Apakah 0 merupakan kelipatan suatu bilangan? Jawabannya adalah tidak. 0 bukan kelipatan suatu bilangan. Karena semua bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya itu pasti 0. Jadi yang namanya kelipatan itu tidak mungkin stop di situ saja. Tetapi dia berpindah tempat. Oke, jadi ketika kita ada di titik 0, maka kita bisa berada di titik 3, kita bisa berada di titik 6, kita bisa berada di titik 9, dan seterusnya. Asalkan itu berlipat dan sama penjumlahannya atau perkaliannya. Nah, kalau 0, dia itu akan tetap stay di sana. Nah, itulah yang dimaksud mengapa 0 itu bukan termasuk kelipatan suatu bilangan. Nah, di sini Bu Lala mau menekankan
bahwa matematika itu tidak ada kata atau kalimat kosong. Yang benar itu adalah 0. Oke? Bukan 0, 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang masuk pada contoh. Tentukan kelipatan dari 4. Nah, ketika kalian menggunakan perkalian manual, maka kalian akan menjumpai cara seperti ini, penyelesaian yang seperti ini. Tetapi, ketika kalian menggunakan cara dengan cara sebuah gambar, oke, dengan cara sebuah gambar, maka kalian bisa fokus pada gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi dia melompat-melompat menggunakan garis bilangan. Tapi pada di sebelah kiri, kalian bisa menggunakan cara itu dengan cara perkalian manual. Nah, sekarang kelipatan dari 4 berarti berapa? Kelipatannya 4. Berarti kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, di sini jadi kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Dan seterusnya itu harus ditambah dengan 4 atau dikalikan dengan 4. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kelipatan persekutuan. Nah, kemarin sudah faktor persekutuan, sekarang kelipatan persekutuan. Masih sama, yang namanya persekutuan itu berarti harus ada bilangan yang sama antara kelipatan 1 dengan kelipatan 2. Nah, jadi ketika ada kelipatan bilangan 1 dengan kelipatan bilangan 2, kok ternyata ada bilangan yang sama, berarti itu merupakan kelipatan persekutuan. Nah, di sini kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Kalau di kelipatan 1 ada 1, kalau di kelipatan 2 kok ternyata ada 2, ada angka yang sama. Misalnya pada kelipatan 1 ada angka 2, pada kelipatan 2 ada angka 2. Maka 2 itu merupakan kelipatan persekutuan karena sama-sama ada nilainya. Nah, cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya ada 2 cara. Yang pertama adalah menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Jadi kalian harus menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Misalnya bilangan 1 kelipatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bilangan 2 kelipatannya 2, 4, 6. Nah, berarti ada bilangan yang sama. Bilangan yang sama berapa? Tadi ada 2, ada 4, ada 6. Berarti 2, 4, 6, 8 merupakan kelipatan persekutuan. Yang kedua yaitu menentukan kelipatan yang sama. Nah, di sini menentukan kelipatan yang sama. Pokoknya kalau misalnya di bilangan 1 itu ada 2, di bilangan 2 ada 2, maka dia adalah kelipatan persekutuan. Kalau ada nilai yang sama, bilangan yang sama, angka yang sama, dia adalah kelipatan persekutuan. Oke, kalau faktor itu pembagian, kalau kelipatan adalah perkalian. Contohnya, tentukan kelipatan dari 2 dan 3. Maka kita harus membuat kelipatan 2 dulu. Kemudian setelah 2 selesai, kita membuat kelipatan bilangan 3. Nah, di sini ada 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, bisa tidak diteruskan? Bisa. 6 dikali 2 sama dengan 12. 7 dikali 2 sama dengan 14, dan seterusnya. Kemudian, pada perkalian 3 atau kelipatan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, kelipatan dari 2
Itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Yang penting harus ditambah 2 atau dikalikan dengan 2. Sedangkan kelipatan dari 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, di sini yang namanya kelipatan persekutuan itu harus ada angka atau nilai atau bilangan yang sama. Pada kelipatan 2 ada 2-nya. Kelipatan 3 kok tidak ada 2, berarti dia bukan persekutuan. Kemudian pada kelipatan 2 ada 6. Di kelipatan 3 juga ada 6. Berarti sama-sama ada 6. Berarti 6 merupakan kelipatan persekutuan. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu adalah 6 dan 12 dan seterusnya. Sampai sini paham? Nah, ternyata sampai sini pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat untuk anak-anak. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya kepada guru kelas masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.